Kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat, Minggu pagi. Kecelakaan ini merenggut nyawa 3 pengendara motor akibat terseret dam truk. Menurut keterangan saksi, truk yang awalnya berada di belakang melaju di jalan menikung yang menurun sebelum akhirnya menyerempet 3 mobil dan menabrak 2 motor yang berada di depannya. Para korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit AMC Cileunyi. Kurang lebih sekitar jam 07.15 menit waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara yang terlibat dam truk, 3 unit kendaraan pribadi dan 2 unit kendaraan bermotor. Pihak kepolisian melakukan olah TKP guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat ruas jalan tergenang banjir. Gudang bekas pabrik minyak di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Komisi 1 DPR RI mendatangi rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya, Stefani Patricia, dan rekan saya, Fandi Hasib, yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore, Fandi. Ada informasi apa saja di segmen awal iNews Sore hari ini? Selamat sore, Stefani dan pemirsa. Kita akan awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Ini akan ada informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Pemirsa, ini ada informasi hujan yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir, dan kita akan simak informasi selengkapnya berikut ini. Andika. Ya, John, standby John. Enggak depan. Jangan terlalu mundur, agak sini dekat. Selamat sore, Stefani. Yang Anda saksikan saat ini adalah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beserta dengan keluarga, yakni istri dan anaknya, menyambut kedatangan dari anggota DPR, tepatnya Komisi 1, dan memang untuk kegiatan ini adalah kunjungan ke kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam rangka verifikasi faktual serta kesesuaian laporan kekayaan yang disampaikan dengan LHKPN ataupun laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, serta silaturahmi keluarga dan juga keseharian dari calon Panglima TNI Andika Perkasa yang memang kemarin sudah disetujui oleh DPR Komisi 1 untuk dicalonkan menjadi calon tunggal, satu-satunya calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi. Dan yang Anda saksikan saat ini terdapat beberapa anggota DPR dari Komisi 1 dari berbagai perwakilan yang sudah datang, di mana
tadi kami melihat ada atas nama Krisantus Kurniawan, yakni perwakilan dari fraksi PDIP yang menggunakan jas hitam. Kemudian untuk yang berbaju putih tadi kami melihat ada Ludwig Paulus, yaitu perwakilan fraksi Golkar. Adapun memang pihak dari calon Panglima TNI Jenderal Andika kemarin sudah melakukan fit and proper test untuk sebagai calon Panglima TNI, di mana untuk kekayaan yang sudah dilaporkan oleh Jenderal Andika Perkasa adalah senilai 179,9 miliar terhitung hingga dengan tanggal 20 Juni 2021. Dan memang kemarin pihak dari anggota Komisi 1 DPR sudah mengkonfirmasi melalui Bobi Adityo Rizaldi bahwasanya perwakilan yang akan datang dikarenakan pandemi COVID-19 hanya 2 orang dari setiap fraksi di Komisi 1. Dan dari fraksi Golkar nantinya juga akan datang Mutia Hafid yang memang kemarin juga turut hadir dalam uji kelayakan dan juga kepatutan untuk calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dan untuk Komisi 1 DPR ini sudah menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama adalah menyetujui Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, kemudian juga memberhentikan terhormat Marsikal Hadi Cahyanto yang sebentar lagi akan pensiun pada November ini. Kemudian dari rapat dengar pendapat umum kemarin memang sudah disampaikan visi misi dari Jenderal Andika Perkasa. Untuk visi misi sendiri ini adalah TNI adalah kita, di mana memang untuk Andika menginginkan bahwasanya masyarakat menilai TNI sebagai organisasi yang apa adanya dengan keterbatasan serta kelebihan. Dan terdapat 8 fokus implementasi dari visi misi tersebut yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa, yakni adalah penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian juga penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan juga udara. Kemudian juga Jenderal Andika kemarin juga sempat menyampaikan kepada DPR peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas OMP dan juga OMSP, kemudian juga peningkatan operasional siber. Adapun Andika juga menyebutkan bahwasanya untuk sinergitas intelijen di wilayah-wilayah konflik juga akan ditingkatkan, kemudian juga koordinasi antara darat, laut, dan udara ini juga akan diperketat dan juga ditingkatkan penguatan integrasi penataan organisasi serta diplomasi militer. Adapun nantinya setelah menjalani bagian dari proper test ini, uji kelayakan dan juga kepatutan, nantinya pada hari Senin 8 Oktober direncanakan akan ada rapat paripurna DPR. Dan dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini memang terdapat beberapa anggota DPR yang sudah hadir, dan kami ini masih mencari tahu terkait nama-nama siapa saja yang sudah hadir, namun dapat kami konfirmasi tadi yang sudah kami konfirmasi namanya adalah dari fraksi PDIP atas nama Krisantus Kurniawan beserta dengan Ludwig Paulus, yakni dari fraksi Golkar. Dan dapat kami informasikan sejumlah prestasi yang sudah diraih oleh Jenderal Andika, yakni adalah pengayaan kendaraan dinas TNI AD, kemudian juga pembelaan Serda Aprilio Manganang yang menderita hipospandia, dan memang ini Jenderal Andika sebagai salah satu orang yang berjasa terkait dengan perubahan jenis kelamin dari Serda Aprilio. Kemudian juga Jenderal Andika ini prestasi lainnya adalah telah menghapus tes keperawanan untuk masuk kowat bagi tentara wanita. Dan dapat kami sampaikan untuk riwayat pendidikan dari Jenderal Andika Perkasa ini adalah sudah menempuh pendidikan 3 gelar master di Universitas Amerika Serikat, diantaranya adalah di Norwich University, kemudian juga pada tahun 2003 di NWC National Defense University, dan juga pada tahun 2005 lulus di George Washington University. Pada tahun 1990 Jenderal Andika juga sempat terlibat dalam operasi militer Timur Timur, kemudian juga pada tahun 2001 masuk ke dalam Departemen Pertahanan, dan pada tahun 2002 ini juga ikut dalam penangkapan Omar Faruk, yakni teroris jaringan Al-Qaeda, dan bertindak sebagai perwira pertama infanteri Kopassus selama 12 tahun.
Dan pencapaian tertinggi dimulai pada tahun 2014, tepatnya pada 20 Oktober, di mana Jenderal Andika ini sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ataupun Pas Pampres dengan pangkat Maijen. Kemudian pada tahun 2016 menjadi Panglima Militer Tanjung Pura. Pada tahun 2018 ini sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan juga Latihan Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dan pada tahun 2018 pada 22 November ini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya nantinya setelah Jenderal Andika ini melewati serangkaian dari uji kelayakan dan juga kepatutan, ini nanti pihak dari Komisi 1 DPR akan melakukan rapat paripurna pada hari Senin 8 Oktober 2021, dan nantinya apabila sudah dinyatakan lolos akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Demikian, kembali ke studio Stefani dan Fandi. Baik, pemirsa, baru saja Anda saksikan laporan langsung dari kedatangan Komisi 1 DPR RI ke kediaman pribadi Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Kedatangan ini merupakan bagian dari verifikasi faktual untuk melihat langsung bagaimana keseharian dari calon Panglima TNI. Kita ke informasi selanjutnya, ini masih seputar Jenderal Andika Perkasa. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan tes calon Panglima TNI. Setelah menjabat sebagai Panglima TNI, Andika akan menjalankan 8 fokus kerja. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di Gedung DPR RI Sabtu kemarin, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu lalu. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara terbuka dan tertutup, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Terdapat 8 fokus pada program kerja Jenderal Andika Perkasa ketika dirinya menjadi Panglima TNI. Berkas persetujuan Andika sebagai calon Panglima akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI Senin besok untuk pengesahan dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas dalam kecelakaan di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat pagi tadi. Informasi selengkapnya usai jeda.